Nah, tuh kelihatan kan? Nah. Dia lagi tuh. Nah, ini mundur nih, tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello pet lovers, welcome back to Pet Van Java Channel. Balik lagi sama gua Dika. Gimana nih kabar kalian? Baik-baik aja kan? Semoga semuanya pada sehat dan juga jaga kesehatan kalian karena kondisinya lagi lagi corona, jadi harus ikuti protokol kesehatan pemerintah 3M, ya kan? Memasak. Di video kali ini gue mau bukan ngebahas ketang, tapi unboxing time. Nah, kali ini kita unboxing yang agak kecil burungnya. Kan biasanya kan kemarin kan Makau, nah sekarang agak kecil nih. Nah, tetap kita bahas tentang free fly, burung free fly. Nah, kalau kalian yang suka pemain free fly holic pasti tahu tuh suaranya tuh. Sekali lagi, Niko. Tuh, kalian pasti tahu kan itu apa? Kita bawa ke sini. Black Choy. Sini Black Choy bawa. Nah, ini partner gue. Partner FF. Mas tangannya doang Pak yang kelihatan. Sini, tuh, masuk. In frame dong, in frame. Masuk. Dia turun ke bawah, Pak. Kalian kelihatan di kamera. Nah, kenalin dong. Namanya siapa? Masnya? Ayo kenalin nama panggilan aja ya. Iya, nama panggilan aja. Kalau nama aslinya terlalu bagus soalnya dia. Terlalu bagus, jauh dari kenyataan. Panggil aja Mas Black. Mas Black atau Mas Ewok. Ewok sapi. Ini partner gua nih. Dia juga yang ngebantuin ngelatih di MK Parrot Training Center. Jadi jangan lupa follow dulu MK Parrot Training Center yang mau ngelatih sini. Oke, thank you Bang Black. Oke, lanjut ke burungnya. Nah, ini dia. Ini burungnya warnanya hijau. Hijau lumut ya kan, hijau army. Kalau dari warna pasti kalian nggak terlalu menarik ya. Tapi kalau kalian lihat terbangnya, kita buka ya. Ini namanya Miko sama Rere. Ini sepasang. Ini satu pasang. Kita buka ya. Miko Rere. Wah, langsung terbang. Miko dan kabur. Dadah. Dah, balik lagi sini. Oke. Cuma burungnya doang yang bisa kayak gitu. Jadi bisa kayak helikopter. Miko Rere. Bentar, gue turun dulu kandangnya biar nggak sempit. Bukan takut Pak, karena ini kan burung udah dilatih, ya kan, udah ngunci ke pointernya. Tadi gue pakai baju warna hitam, harusnya pointernya warna putih. Rere, sama aja. Ini jenisnya Patagonian Conure. Jadi warnanya sih kurang menarik ya, kayak hijau lumut, tapi terbangnya. Jadi Rere ini udah ada kira-kira 2 bulan atau 3 bulan ya Black ya. 2 bulan 3 bulan dilatih di sini, sekarang udah bisa FF. Ini by the way dari liar, benar-benar liar. Terus akhirnya gue jinakin satu-satu sampai sekarang udah bisa free fly. Nah, Patagonian ini termasuk medium, bisa disebut medium juga sih, karena sama SC gedean Pata, ya kan? Nanggung, misalnya. Kayaknya kalau Pata tuh nanggung. Jadi ke medium juga disebut medium, enggak ke apa? Ke small juga enggak. Gitu. Nah, kalau buntutnya panjang, terus sayapnya juga panjang. Nah, jadi si terbangnya tuh manuvernya dia lebih agresif dari burung-burung lain. Nah, makanya banyaknya yang punya Pata main free fly-nya di ekstrim. Jadi FF-nya ekstrim, dimanapun dia bisa FF gitu. Karena kan dia bisa manuvernya bagus gitu kan. Terus yang kerennya tuh bisa mundur. Jadi kalau misalnya kelewat, dia mundur tuh. Gitu. Nah, itu kerennya Pata. Nanti kita kasih contoh di lapangan FF free fly-nya si Patagonian ini gitu. Nah, ini yang betina si Miko, ini yang jantan. Sebenarnya kalau dari fisik sih gak terlalu kelihatan ya.
Kalau diperhatiin detail banget sih ada bedanya. Si Miko tuh lebih matanya tuh kelihatan ya, matanya lebih sadis gitu. Putihnya juga lebih banyak, lebih sadis tuh mukanya. Terus si matanya juga beda, emang matanya beda. Matanya si Miko ini yang betina yang jantan lebih tua. Harusnya sih betina si Miko tanya. Hah? Kebalik namanya emang. Namanya kebalik emang. Nah, si matanya juga lebih kuningnya lebih tua daripada si Rere gitu. Nah, Patagonian ini aslinya dari Argentina. Ini termasuk burung favorit para free flyers juga nih. Karena si gaya terbangnya yang unik banget, parah uniknya. Bisa gue sebut sih rajanya free fly-nya ini nih, si Patagonian Condor. Nah, untuk Patagonian ini bonding pointernya juga bagus. Jadi kalau kita misalkan kita free fly di Car Free Day kan banyak orang tuh. Nah, kita tinggal pakai topi yang warnanya terang mencolok kayak gini nih. Itu pasti dia nyari kita sebagai ownernya, pasti dia nyari jalan-jalan terbang-terbang di antara penonton, pasti nggak akan salah landing. Itu kerennya Pata. Jadi one man iya, mengunci sama pointernya juga iya. Kayak tadi aja ya kan. Tadi gue pakai baju hitam, terus nggak pakai topi, iya di terbang-terbangan. Kamu landingnya sekarang lebih anteng kan, lebih tenang. Nah, kalau misalkan ada pengunjung, misalkan ada orang yang lewat terus pakai topi yang sama, warnanya gimana? Nah, kalau udah dari dekat dia biasanya lihat muka emang. Kita muka juga, makanya kalau gue kalau nanti di ownernya, karena ini kan burung orang yang dilatih. Kalau burung orang yang dilatih, gue nggak kasih bondingnya bonding muka. Nanti agak susah emang si pindah ownernya, atau disebutnya apa ya, overhandlingnya agak susah. Nah, makanya gue lebih kunciin ke pointer, topi sama baju gitu. Jadi ntar ownernya tinggal ganti baju sama topi yang sama kayak yang gue pakai, udah tinggal tinggal terbangin gitu. Itu enaknya Pata, gampang overhandlingnya gitu. Kalau udah ke muka lebih agak susah. Warnanya soalnya kuat banget kalau Pata. Kecuali ntar kalau udah di ownernya, tinggal quality time bareng ownernya tapi tanpa pointer gitu. Jadi ntar dia ngenalin muka sama suara biasanya gitu. Proses pelatihan biasanya berapa? Apa tuh? Pelatihannya dari misalkan dari dulu. Berapa lama? Berapa lamanya? Biasanya kalau masa penjinakannya paling lama 1 bulan, paling lama 1 bulan. Tapi yang ini tuh termasuk cepat. Ini tuh 2 mingguan kalau nggak salah udah jinak. 2 mingguan. Yang satu emang agak lama nih yang ini. Ini bandel banget. Karena dia pasti lebih, kalau dilihat dari postur badannya lebih tua yang ini. Nah itu kalau makin tua burung makin agak susah, agak dablek gitu ya bahasa kasarnya. Agak dablek untuk jinak gitu. Nah, kalau dari jinak sampai free fly itu Nah, kalau udah jadi jinak sampai free fly, kira-kira setengah bulan lah. Setengah bulan. pintar emang. Burungnya termasuk pintar. Cuman itu untuk basic di lapang aja ya. Jadi bumerangan doang gitu ya. Itu ya segituan lah. Tapi kalau untuk lancarnya bisa sampai 1 bulan. Pantangan nih. Pantangan apa nih? Pantangan misalkan kalau dia yang mableng gitu. Oh ya, Kekurangannya apa? ini juga ada kekurangannya. Emang ada kekurangannya. Ya itu sama kekurangannya juga tukang ngableng gitu. Kita ada contoh kayak waktu dulu ya. Jadi kalau Patagonian beda dari yang lain ngelatihnya gitu kan. Patagonian biasanya di kodi, ya kan? Di kodi itu jadi di plaster si sayapnya biar nggak terbang. Karena dia kuat banget kan tenaganya nih. Kalau misalnya burung-burung lain kayak makau masih bisa dirantai gitu kan. Kalau yang medium juga bisa dirantai. Nah kalau dirantai kasihan gitu, malah dia makin stres gitu. Makanya gimana caranya biar dia antang di tangan tapi nggak dirantai. Ya akhirnya kita kodi. Nah kalau Pata ini di kodi umur 7 juga masih bisa terbang jauh, ya nggak Cep? Ingat dulu ya. Pede gitu kan, dibawa-bawa pede gitu, belum bonding terus dibawa ke lapang. Angin gede ya kan, terbang. Padahal di kodi 7 ya, kalau nggak salah Cep ya.
7 helai di kodi kanan kiri, tapi masih bisa terbang jauh. Nah itu tuh patah gitu. Tapi kalau udah ngunci itu paling enak patah, udah terbaik lah, gue mah megang patah banget lah. Kalau untuk medium size ya, patah udah terbaik, terbangnya udah oke ya kan, terus bondingnya udah oke, ke pointer yang ngunci, mau main dimanapun juga bisa gitu, udah mantap. Durasi juga bisa ya kan, durasi apalagi kalau anginnya gede, terus pinggir tebing udah paling demen aja, soalnya dia di alamnya di tebing-tebing gitu, di tebing-tebing batu, dia bikin sarangnya di tebing-tebing batu, terus makanin clay, apa namanya itu, tanah liat juga nih, ini kan di gitu, jadi makanya paling seneng di tebing-tebing gitu. Cuman minusnya juga nih, suaranya di rumah 1 RW itu pasti denger ya. Jadi kalau patah liar diem ya kan, beda kalau sama Makau. Kalau Makau liar kuak makin defense, dia makin teriak gitu kan, makin scream. Nah kalau ini kebalik, kalau liar diam, makin bonding, makin berisik. SC aja lewat udah, kebayang kalau punya patah 5 ekor, aduh udah nggak sanggup. Alarm pagi emang alarm pagi. Kalau mau efek berisik banget. Nah untuk ternak emang agak sulit juga nih si Patagonian ini. Nah itu juga gue kurang paham sih ya, kayaknya belum pernah mendalami breeding si patah ini. Cuman emang ownernya berdua ini, dia punya 1 pasang dan itu bertelur. Katanya sih masih baru satu-satunya di Indonesia nih si owner ini, si ownernya ini. Nggak tahu kenapa ya, kalau susah breeding ya, nggak kayak Sun Condor gitu. Kalau Sun Condor kan gampang gitu kan. Nah kalau misalkan Afgray aja yang agak lebih besar dari ini, lebih gampang gitu. Kayaknya karena di tebing-tebing apa ya, kayaknya bisa jadi sih ya, kayak karena di alamnya dia di tebing-tebing gitu, jadi penyesuaiannya lebih lama gitu, jadi tingkat stresnya lebih tinggi mungkin. Kalau yang liar gitu ya, yang untuk di breeding kayaknya penyesuaiannya lebih lama gitu daripada burung-burung lain gitu. Cuman emang yang si ownernya mereka berdua ini berhasil bertelur dan berhasil dibesarkan, katanya satu-satunya di Indonesia gitu, keren juga nih. Nanti kita bakal ngobrol juga nih ya kan, bakal ngobrol sama ownernya dia. Rara ini kok. Nah untuk harga si Patagonian Condor ini kisarannya antara 17 juta sampai 20 jutaan ya. Nah banyaknya yang jual dari liar emang, karena emang di sana juga kayaknya agak susah breedingnya. Jadi nggak ada yang pernah masukin. Dulu pernah ada sekali tahun 2013 sih coba, kalau nggak salah ya, Om Agus, Om Cucu tuh kan dulu kan. Nah itu pun umur 5 bulan 7 bulan. Nah itu pertama kalinya tuh masukin dari luar umur segitu. Nah sampai sekarang belum ada lagi yang masukin gitu. Bandel. Kita takut sama ini nih, sama nah itu tahun segitu ada yang masukin. Nah sampai sekarang belum ada lagi, banyaknya liar. Nah makanya orang-orang banyak yang belinya atau latihnya dari liar gitu, walaupun lebih gampang. Nah kalau patah dari baby malah susah buat jauh. Nah segitu aja pembahasan tentang si jenis Patagonian Condor ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Siapa tahu ada yang lagi mencari burung, bingung mencari burung apa, ini juga cukup recommended. Bukan cukup sih, gue malah merekomendasikan si Patagonian Condor ini karena terbangnya itu, waduh, nanti deh ya kita kasih contoh videonya. Itu asik banget untuk adventure, apalagi yang suka adventure, suka keliling-keliling gunung misalkan atau pantai. Wow, bawa-bawa ini oke, gitu kan. Apa? Iya, kalau bisa dibilang sih kayak gitu ya, kekuatan bodinya nomor 1 gitu. Ya walaupun kadang ada sedikit miss, tapi masih kalah sama bodinya gitu. Masih kalah sama ngunci pointernya gitu. Kenapa sih disebut kunci pointer ya? Karena itu, jadi dia nyari sampai ketemu si pointer yang kita pakai gitu. Lah, ini keren banget sih. Oke, habis itu aja videonya. Semoga bermanfaat untuk kalian ya. Ngeblank ya, kayak liatin. Oke pet lovers, sampai sini aja videonya. Semoga bermanfaat untuk kalian. See you the next video. Bye bye. Kurang ya? Ayo aja bro.